Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pastor Antonius Tano SX di channel Motatno Jelekong. Hari ini saya bersama dengan Pak Didi. Beliau adalah satu-satunya katekis di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan bertanya-tanya mengenai bagaimana perjuangan beliau menjadi katekis di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh dan sekitarnya. Perjuangan awal menjadi katekis. Oke ya Pak ya? Oke, kita lanjut. Saksikanlah di channel ini. Jadi, halo Pak. Halo Pastor. Ya. Jadi kita di sini untuk berbincang-bincang mengenai perjuangan menjadi seorang katekis di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri, nama, kemudian asal, dan ketertarikan menjadi seorang katekis. Nama saya Antonius Didi Trianto, berasal dari Blora, lahir 26 April 1965. Dan saya menempuh pendidikan kateketik itu di STKIP Widya Yuwana Madiun, dan di tahun tepatnya pada tanggal 9 Februari 1987 saya menerima penugasan di wilayah Keuskupan Padang. Semenjak itulah saya ditempatkan di paroki Bukit Tinggi yang meliputi wilayah Padang Panjang, Batu Sangkar, Stasi Panti, dan Payakumbuh. Yang waktu itu saya awal berjumpa dengan Pastor Mikael Gunadi SX. Beliau sekaligus juga seorang Vikjen Keuskupan Padang, lalu sebagai pastor rekan yang melayani wilayah ketiga paroki dan 2 stasi tersebut adalah Pastor Gerard Mose Mep. Beliau berasal dari Prancis. Beliau selain sebagai seorang imam, beliau juga mempunyai tugas khusus, yaitu menyusun kamus bahasa Minang Prancis, sehingga waktunya praktis lebih banyak disita untuk karya itu. Sebagai seorang katekis memang tuntutan dan panggilan hidup saya dihadapkan dengan situasi wilayah yang cukup jauh karena wilayah Bukit Tinggi harus melayani wilayah Payakumbuh, Padang Panjang, Batu Sangkar. Memang membutuhkan sebuah perjuangan yang tidak mudah, apalagi mentalitas umat saat itu masih segala-galanya harus pastor. Mengharapkan tokoh umat untuk tampil itu sangat sulit, yang pertama. Sehingga pastor dalam perbincangan dengan kami, beliau menekankan pentingnya keterlibatan umat dalam hidup menggereja. Dan memang itu sesuatu yang tidak mudah. Ya. Tapi kalau boleh tahu dulu ya Pak ya. Kita kan Bapak kan tadi menyebutkan Panti, Payakumbuh, Batu Sangkar, jaraknya itu berapa kilo? Iya. Supaya teman-teman kita di sana itu tahu ya loh. Kalau ke Panti berapa kilo? Jadi jarak antara Bukit Tinggi ke Stasi Panti ini kurang lebih sekitar 125 km. Bukit Tinggi ke Stasi Batu Sangkar 40 km. Ke Payakumbuh itu sekitar 29 km. Ya. Ke Padang Panjang itu 17 km. Jadi luar biasa jauhnya Ya. untuk pergi ke sana. Apalagi pada waktu itu tentang kendaraan dan lain sebagainya itu mungkin juga terbatas dan susah jalannya pada waktu itu. Bagaimana Pak? Ya memang untuk perjalanan walaupun relatif jalan sudah cukup bagus, namun fasilitas yang dimiliki paroki saat itu sangat terbatas. Sehingga untuk melayani wilayah itu juga butuh kesiapan dari fisik Ya. bagi pastor dan saya pribadi lah. Ya. Terus
datang ke Sumbar ini apakah karena kehendak sendiri atau memang langsung ditugaskan seperti Bapak tadi mendapatkan penugasan ke Sumbar? Waktu itu memang di kampus kami ditawari ada 3 tempat, Timur Timur, Padang, dan satu lagi di wilayah Kalimantan, saya lupa. Sehingga atas pertimbangan itulah saya memilih di Keuskupan Padang saja. Jadi mungkin yang lebih dekat atau Lebih bagaimana? dekat. Oh, Lalu juga ya setelah saya belajar kemungkinan tantangan juga ya, cukup lumayan. ya, ya. Kemudian mengenai umatnya Pak, bagaimana Pak? Umatnya itu bersuku apa saja seperti itu? Tentang komposisi umat itu sebagian dari Tionghoa, lalu dari Tapanuli yang mana mereka itu datang dari Samosir, kemudian merantau ke wilayah-wilayah paroki yang saya sebutkan tadi, dan juga sebagian dari suku Jawa yang rata-rata suku Jawa ini berasal dari keluarga militer pada waktu mereka ditugaskan oleh pemerintah dan rata-rata mereka memang pensiunan dari tentara. Beberapa juga bekerja di beberapa instansi pemerintahan dan juga dari suku Tionghoa. Jadi selama melayani di berbagai tempat, stasi, itu tantangan-tantangan yang muncul itu apa aja Pak? Tantangan yang muncul pertama kalau internal gereja ya. Ya. Itu pertama adalah kesadaran umat yang masih menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas kehidupan gereja itu adalah para pastor. Dan ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan Konsili Vatikan kedua. Ya. Gereja mesti mengumat. Pastor ya, pastornya KAU. Nah, iya, sudahlah wilayah seluas itu. Sehingga untuk melibatkan umat memang tidak semudah seperti yang dibayangkan. Karena pertama, ketika umat terlibat, dia mau atau tidak. Ya. Kalau umat ini mau, karena ini berbicara masalah iman, moral, dan ajaran gereja, ini kan sesuatu yang tidak mudah. Sehingga metode yang kami pergunakan saat itu, pastor menghendaki pertama harus dilihat selain umatnya mau, lalu mentalitas umat yang mau tadi itu menjadi penting, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain. Dan ini berproses relatif cukup lama. Oh iya. Ya. Itulah pastor. Jadi Bapak itu datang ke Sumbar itu sejak kapan atau sudah berapa tahun sekarang ini? Itu tadi bahwa saya masuk di Sumatera Barat ini tanggal 9 bulan Februari 1987 sehingga kalau dihitung sekarang sudah 32 tahun. 32 tahun. Iya. Di ranah Minang ya Pak? Di ranah Minang. Luar biasa, jauh dari keluarga, meninggalkan banyak hal demi penyebaran pewartaan Kristus. Iya. Di mana aja. Bagi saya ini menarik loh Pak. Karena Bapak kan seorang awam, seorang katekis yang bersedia meninggalkan tempat lingkungan, tempat zona nyaman lah istilahnya, datang ke tempat baru yang belum Bapak ketahui dan sebagainya, dan berani hidup di sini itu sudah luar biasa bagi saya. Menjadi misionaris lokal lah istilahnya. Kalau kan kita nggak ke luar negeri, menjadi misionaris lokal. Luar biasa. Apakah dulu ada ketakutan, kecemasan seperti itu Pak? Kecemasan pasti. Ketakutan itu pasti. Karena jauh dari orang tua, jauh dari saudara kandung. Tetapi entah bagaimana itu rencana Tuhan juga. Dengan karya-karya yang dilakukan oleh pastor bersama dengan saya, akhirnya membuat situasi saya pribadi menjadi nyaman. Dan itu dikatakan oleh almarhum bapak saya ketika lahir Irin, lalu umat yang datang memberikan perhatian. Itulah salah satu modal bagaimana perhatian umat yang diberikan kepada keluarga kami. Dan itulah yang membuat kami kerasan. Sampai almarhum bapak mengatakan,
syukurlah Le, kamu di sini ternyata menemukan banyak saudara. Oh iya. Itulah yang membuat suasana saya semakin kerasan. Oh, iya. Kan selain lingkungan gereja, tentu juga lingkungan di luar gereja, Ya. relasi dengan lingkungan kita, RT, RW, dan pemerintahan instansi itu. Bagaimana Pak itu? Relasinya bagaimana? Saya mesti harus belajar tradisi dan kebudayaan di Minangkabau. Iya, iya. Adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Oh, Itu sesuatu yang tidak gampang iya. ketika kita harus mewartakan Yesus dalam arti yang frontal lah. Maka dengan memahami adat budaya di Minangkabau ini mendorong saya untuk semakin menghormati juga, menghargai juga adat yang ada. Iya, iya. Orang Minang tidak akan mungkin dia berpindah dari agama Islam. Kalau dia pindah, pasti harus keluar dari persukuannya. Namun hal itu lagi-lagi tidak membatasi atau tidak membuat saya mengalami kesulitan dalam membangun relasi, membangun dialog kehidupan dengan teman-teman di sini. Sehingga saya pun berusaha untuk, ya misalnya saya ambil contoh ketika hari raya Idul Fitri, saya berkunjung ke rekan-rekan guru yang Muslim, Iya, iya. ke teman-teman tokoh-tokoh umat beragama. Disitulah terjadi relasi yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, Pastor. Iya, iya, betul. Selain itu kan Bapak kan juga ikut relasi atau FKUB itu kan Iya. yang saya dengar. Bagaimana dengan relasi dengan mereka? Kemudian juga tentang istilahnya kayak humas dengan kepolisian dan sebagainya itu, Pak. Ya, saya juga terlibat dalam forum kerukunan umat beragama. Dan yang menarik, forum kerukunan umat beragama ini dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa secara nasional, konflik 98 dulu. Dan saat itu Wali Kota Bukit Tinggi Pak Jupri mengambil inisiatif perlunya membangun dialog, perlunya mempertemukan simpul-simpul keagamaan yang ada di Bukit Tinggi. Maka dibentuklah FKUB yang secara nasional waktu itu belum terbentuk. Dan disitulah saya berjumpa dengan Buya Salman, dengan tokoh-tokoh agama lain. Disitulah kami membangun interrelasi dengan mereka. Dan syukur kepada Tuhan, gesekan-gesekan agama itu nyaris tidak ada. Lalu akhir-akhir ini saya juga dilibatkan dalam kelompok Sadar Kamtibmas dari Polri di masing-masing daerah. Itu dianjurkan untuk dibentuk Pokdar Kamtibmas ini. Ya, yang waktu itu pembentukannya kami mewakili gereja, maka institusi gereja inilah yang akhirnya saya wakili untuk terlibat dalam kegiatan itu, yang ternyata berjumpa dengan teman-teman untuk mewujudkan Bukit Tinggi yang aman, Bukit Tinggi yang damai. Melalui wadah itulah kami berupaya. Melihat dari sekian lama perjalanan Bapak sebagai katekis, harapan untuk umat kedepannya itu bagaimana Pak? Karena Bapak ini kan bukan hanya katekis saja, tapi juga prodiakon, juga masuk sebagai wakil DPP dan lain sebagainya. Harapan-harapan jika disatukan itu, harapan untuk umat kedepannya seperti apa? Kesadaran umat bahwa gereja ini adalah milik umat, gereja hidup dan dihidupi sebenarnya oleh umat setempat. Dan saya lihat dari perjuangan para pastor-pastor Xaverian, pastor-pastor yang pernah berkarya di sini, hingga sekarang ini saya mengatakan bahwa hal itu sudah mulai nampak. Karena munculnya tokoh-tokoh awam setempat di wilayah-wilayah tadi yang memiliki kesadaran bahwa sayalah yang bertanggung jawab atas kehidupan gereja di wilayah kami tinggal. Dan ini mesti harus dipupuk dan dikembangkan.
secara finansial, ketenaga jumlahnya pelayan-pelayan. Ya. Karena saya lihat di beberapa wilayah ini sudah muncul adanya guru-guru sukarela yang terlibat dalam pendidikan agama anak-anak sekolah negeri, menjadi prodiakon, lalu pendampingan kepada kelompok-kelompok kategorial. Ini sesuatu yang memang harus kedepannya harus ditumbuhkan kembali. Ketika Bapak masuk di Sumbar ini ya, bagaimana perkembangan umat ya Pak, dalam arti jumlah juga? Kalau dari jumlah umat memang relatif kita ada kelompok etnis Tionghoa, anak-anaknya sudah lulus SMA, melanjutkan kuliah, tidak balik lagi ke sini. Tetapi dari suku Tapanuli ini yang makin hari makin bertambah, sehingga dari wilayah-wilayah paroki tadi itu mayoritas justru dihidupi oleh saudara-saudara dari etnis Tapanuli. Ya. Jika kita lihat atau telisik kembali, kira-kira dulu sama sekarang itu berapa jumlahnya? Sampai berapa ribu mungkin di sini sekarang ini? Kalau Bukit Tinggi sekitar 1.500 jumlah ya. Jumlah semuanya ya. Jiwanya. Kalau awal-awal masuk mungkin awal-awal sangat sedikit memang. Terutama dari kelompok Tapanuli yang itu menjadi perhatian pastoral oleh pastor yang berkarya di sini, dan pastor saat itu menekankan pentingnya dibangun kesadaran pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena mereka datang tidak mempunyai bekal apa-apa di sini, mengandalkan skill mereka yang dari rantau tadi. Oke Pak, Bapak kan di sini sebagai katekes, saya pikir tidak hanya itu saja, tapi juga bagaimana istilahnya memanusiakan atau memperdayakan umat itu. Mungkin seperti ada waktu gempa, apa program dari gereja untuk mereka, seperti apa Pak itu Pak? Ya memang pengalaman kemanusiaan baik untuk intern umat maupun di luar umat Katolik. Itu kami diperkaya dengan pengalaman itu. Pertama yaitu krisis pangan waktu itu. Tahun berapa itu Pak? 98 Mas. 98. Ya. Waktu konflik itu kan. Lalu datang keuskupan dipercaya dari Jepang dan Kanada untuk menyalurkan bantuan lunak, bantuan tanpa kredit dan beras. Tahun 2006 muncul gempa di wilayah Bukit Tinggi. Dan disitulah lagi-lagi kita membantu secara kemanusiaan warga yang terdampak. Jadi intern umat itu sudah dibiayai oleh KWI, lalu yang umat non Katolik itu dibantu oleh keuskupan, dananya dari berbagai macam donatur. Dan akhirnya melalui pendekatan kami memberikan bantuan rumah layak huni lah, ukuran 5x6, bentuk batu bata, lalu di atasnya dari kayu. Berarti sungguh luar biasa ya, berarti ya tanggap akan kebutuhan lingkungan atau kemanusiaan itu. Iya. Dan itu berlanjut dari gempa yang berpuncak pada tahun 2009 itu. Ketika menghantam Padang, lalu Bukit Tinggi pun juga terlibat bagaimana kami bertanggung jawab atas suplai asupan makanan relawan-relawan yang bekerja di Padang, Pasaman, Mentawai, dan itu berlangsung kurang lebih program tanggap darurat itu, di mana kami memberikan sayuran segar, masakan-masakan yang awet lah untuk dimakan. Itu kurang lebih sekitar 1 bulan lah, Pastor. Oke Pak, kita kembali lagi mengenai umat kesadaran dalam menggereja. Apakah ada seminar-seminar khusus pada waktu itu atau metode-metode entah itu bagaimana supaya umat itu semakin menyadari tentang keimanan, tentang gereja, tentang lain sebagainya Pak? Ya, dalam hal ini memang betul-betul saya merasakan bagaimana perhatian dari pastor
Ciroy Saverian. Pastor Ciroy. Ya waktu itu menjadi ketua Komkat Keuskupan Padang. Oh iya. Pastor Ciroy. Beliau Rodolfo. selalu mengumpulkan katekes-katekes di keuskupan ini Ya. supaya mereka ini dibekali dengan reksa pastoral, karya katekese yang luar biasa. Ah, Sehingga setelah kami mengikuti penataran narasumber dari KWI, seksi katekese KWI, lalu kami implementasikan di lapangan, tentu harus kondisi di lapangan, Pastor. ya. Jadi peran serta Pastor Rodolfo Ciroy memang luar biasa. Yang tiada bosan-bosannya mengajak kami, karena setahun itu bisa-bisa lebih dari 4 kali kami dikumpulkan. Dan disitulah kami dibekali sungguh-sungguh. Berarti memang diperhatikan untuk persiapan kematangan menjadi katekes ya. Iya. Jadi memang ada keterlibatan juga dari keuskupan untuk mempersiapkan para katekes sehingga menjadi katekes yang handal. Iya. Karena ya kalau bagi saya pribadi Bukit Tinggi ini tidak begitu menantang. Teman-teman di Mentawai, teman-teman di pelosok-pelosok lain itu saya kira perjuangannya jauh lebih berat daripada saya, dan mereka akhirnya juga mampulah mewujudkan amanat itu. Ya. Pada waktu itu masih menjadi katekes awal-awal di sini, berapa kali harus bolak-balik dari Bukit Tinggi ke Panti, ke Payakumbuh, kemudian Batu Sangkar, Padang Panjang, Pak? Yang jelas rutin kami harus berbagi tugas dengan pastor paroki. Ya. Pastor Gali ke Payakumbuh, saya di Bukit Tinggi, minggu berikutnya saya di Payakumbuh, Batu Sangkar, pastor yang Bukit Tinggi dan Padang Panjang, dan itu berlangsung memang cukup lama, Pastor. Ya. Berarti rolling ya, Pak ya? Rolling, ya. Berapa lama itu, Pak? Itu sekitar 12 tahunan ada. 12 tahun. Lama juga. Dan memang capek. Iya, capek. Saya juga belum lama di sini, saya juga rasa luar biasa. Apalagi dulu kan pakai motor kan. Ya. Jarak begitu jauh pakai motor, kena angin, Itulah. dingin, hujan. Itu kan perjuangan yang luar biasa. Dan saya menyadari di sini tuh sebentar-sebentar hujan. Jadi kalau kita bawa motor, kemudian kita sedang berjalan, tiba-tiba hujan. Bagaimana rasa dinginnya, bagaimana. Jadi ya luar biasa menjadi katekis di sini, perjuangan yang tidak gampang. Kemudian Bapak dulu pernah berkarya di sini itu dengan pastor siapa saja sejak awal sampai saat ini? Awalnya saya Pastor Gali dengan Pastor Mose. Ya. Lalu Pastor Mose pindah diganti dengan pastor dari Brasil itu Pedro da Silva. Pedro da Silva, kemudian Pastor Yohanes Casonato, lalu dengan Pastor rata-rata dari Saverian, Pastor. Ya. Pastor siapa lagi? Pastor Gali, kemudian pastor siapa lagi? Pedro da Silva, Pastor Sabin ini relatif Pastor cukup Sabin, lama ya. Sampai kemudian beliau meninggal. Pastor Otelo Pangkani saya tidak ketemu karena jauh sebelum saya kesini. Oke. Kemudian sekarang dengan Pastor Enrique ya. Iya. Okay. Kalau kita perhatikan kembali ya Pak ya, bagaimana kerjasama atau relasi lingkungan-lingkungan yang ada di sini Pak? Ada berapa rayon? Kemudian kerjasama mereka itu bagaimana untuk kemajuan gereja? Kalau dilihat secara umum gitu loh Pak. Pertama dengan pembagian wilayah-wilayah secara teritorial dalam bentuk rayon-rayon tadi memang tidak gampang. Ya. Karena seseorang mau menjadi pengurus rayon itu juga semuanya rata-rata menolak. Karena kesulitannya di situ. Ditambah lagi ya mereka harus menghidupi keluarga mereka. Ya. Namun puji Tuhan dari kesulitan-kesulitan yang ada akhirnya toh muncul awam-awam yang memiliki kesadaran itu untuk terlibat dalam kegiatan di rayon.
Nah, terhadap pengurus rayon, terutama ketua rayon, memang itu mungkin sesuatu yang perlu kita perhatikan, bagaimana membekali mereka dengan dasar-dasar pelayanan kepada umat. Ya. Ya, ya. Berarti pembekalan untuk mereka itu yang paling utama ya Pak ya? Iya. Jadi kayak katekese untuk mereka seperti itu ya Pak? Kursus dasar kitab suci. Iya, ya, betul ya Pak. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan lagi tuh Pak. Iya. Itu harapan saya juga di sini. Untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, keimanan kita. Karena bagaimanapun juga kita harus memahami iman kita. Iya. Dalam arti ya, masa kita mengemani Tuhan, Yesus, Allah, Tritunggal, tapi tidak begitu paham apa toh Tritunggal itu, ajaran-ajaran pokok gereja itulah. Sakramen itu ada berapa, masa nggak tahu kan ya? Iya. Menjadi lucu kan ya. Ya. Selain itu Pak, Bapak kan juga sebagai katekis, juga sebagai guru agama di sekolah. Bagaimana dengan anak-anak di sana Pak? Harapannya ke depan itu bagaimana? Apakah mereka kira-kira nanti ke depannya mampu untuk mempertahankan iman mereka di dalam situasi atau keadaan yang dalam arti tertentu di sini kan tidak mudah seperti itu Pak? Yes, dengan pendidikan yang selama ini dilaksanakan di sekolah hanya mengandalkan itu saja, dalam seminggu itu tiga kali pertemuan, 3 jam mata pelajaran, itu saya kira juga kurang. Mereka, anak-anak muda ini perlu dibekali dengan hal-hal praktis. Lalu yang lebih penting lagi, bagaimana mereka memiliki militansi kekatolikasan ini. Dalam hal ini saya sungguh luar biasa kadang-kadang melihat perjuangan anak-anak kita di sekolah negeri. Hampir setiap hari mereka digempur dengan berbagai macam tantangan yang saya yakin untuk anak seusia mereka itu tidak mudah. Nah, disinilah memang para pastor dan katekis perlu memperhatikan aspek-aspek itu. Ya, betul ya Pak. Terus kemudian bagaimana pandangan Bapak dengan anak-anak muda? Karena anak-anak muda ini kan sebagai penerus gereja. Tanpa adanya anak muda ya bagaimana gereja kita hidup gitu loh. Mungkin harapan Bapak kepada mereka itu seperti apa? Ya, terhadap anak muda memang kita tidak bisa menutup mata, kita harus fokus kepada pembinaan kepada mereka. Ini mesti harus menjadi perhatian dari kita gereja. Sebab kita melupakan mereka, kita tidak mendampingi mereka. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan imannya. Namun kadang-kadang saya juga tersadarkan, sebab seringkali saya mendengar berita di Bukit Tinggi untuk disuruh membaca saja sulitnya minta ampun. Setelah dia keluar kota menjadi aktivis di sebuah paroki, sampai saya sendiri kadang, kamu ini di Bukit Tinggi dulu, ya, tapi itulah Pak, kami bersyukur karena sudah diajak dalam tanda petik untuk ngepel gereja, Legio, lalu OMK. Rupanya di paroki lain sudah menjadi aktivis gereja di sana. Bisa diminum dulu? Ya, mari Pastor. Saya juga minum ini. Ya, kalau kita lihat secara seksama memang Bukit Tinggi dan sekitarnya itu tidak gampang. Karena ya berbagai tekanan, berbagai pihak dan lain sebagainya. Tapi yang kita perlu sadari, kita sebagai umat, sebagai orang-orang Katolik di sini harus istilahnya itu memperkuat relasi kita, benteng kita di antara kita secara kita sendiri itu. Itu yang saya harapkan dulu benar Pak. Karena kalau di dalam tubuh gereja itu sendiri aja pecah-pecah itu loh. Bagaimana kita bisa membangun gereja? Menurut Bapak bagaimana? Itu kan ini harapan saya, dan saya juga melihat bahwasanya mereka atau umat kita ini memang mereka mencoba memperbaiki atau mempertahankan keutuhan. Ya memang
untuk mengharapkan keharmonisan sesama umat yang notabene mereka memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda, ini tidak mudah. Ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kesadaran mereka atas iman yang sama, inilah kadang yang mempertemukan. Walaupun memang batu sandungan adalah latar belakang sukuisme tadi. Ya. Apalagi kalau perbedaan suku itu yang menjadi dominan. Nah, untuk mewujudkan ini memang tidak gampang. Kita perlu menyusun sebuah reksa pastoral. Bagaimana supaya yang etnis Tina tidak kumpul dengan Tionghoa, yang etnis Tapanuli tidak kumpul dengan Tapanuli. Ya. Itulah. Ya, memang itu susah ya Pak ya. Sulit. Karena kita kan gereja kan satu tubuh, seharusnya bisa bersama, kerja bersama dan sebagainya. Tapi saya pikir sedikit demi sedikit bisa itu Pak. Ya, perlu adanya itu tadi, bagaimana kita menyusun reksa pastoral, Ya. kegiatan yang bisa mempertemukan kelompok-kelompok ini. Ya, saya ambil contoh misalnya, Ya. waktu Imlek, tidak ada Ya. salahnya yang Tapanuli berkunjung, Ya, ya. interrelasi seperti itu, Pastor. Ya, ya. Atau kebalikannya ketika tahun baru di mana saudara-saudara kita dari Tapanuli itu sedang merayakan, dikunjungi, dan pelan-pelan lah. Iya, iya. Untuk anak muda itu sudah terjadi sebenarnya, tidak betul. masalah. Dengan anak muda lebih mudah Iya. sebenarnya. Iya. Mungkin ada harapan secara umum Pak untuk gereja kita ini Pak? Untuk Atau sesuatu hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya itu. ya, untuk kedepannya memang umat perlu diajak, dirangkul, sehingga itu tadi menanamkan gereja yang mandiri, gereja yang berbuah sebagaimana yang dicita-citakan menjadi visi dari almarhum Monsinyur Martinus Sukma Situmorang itu terwujud. Terutama mengajak umat lah supaya kesadaran itu loh, gereja yang mandiri itu bagaimana, gereja yang berbuah itu bagaimana, dan membangun kekompakan sebagai sesama saudara seiman. Ya, ya. Oke, terima kasih ya Pak untuk sharingnya, untuk ceritanya mengenai bagaimana perjuangan menjadi katekis di Bukit Tinggi dan sekitarnya yang notabene tidak begitu mudah. Butuh pengorbanan, kerelaan, bahkan jauh dari keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih karena kerelaan Bapak untuk menjadi katekis di sini. Akhirnya umat kita sedikit demi sedikit berkembang, mulai memahami iman Katolik yang benar, dan mulai adanya kerjasama dengan pastor-pastor yang bekerja di sini, dan akhirnya sampai saat ini terbentuklah gereja yang luar biasa, yang bangunannya juga luar biasa, umatnya juga luar biasa, yang memiliki keteguhan iman. Dan kita juga berharap secara bersama-sama semoga gereja kita di Bukit Tinggi dan sekitarnya semakin berkembang umatnya, dan juga imannya semakin teguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan ya Pak ya. Iya, Pastor. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Pastor. Jadi begitu teman-teman, bincang-bincang kita dengan Pak Didi, seorang katekis di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Semoga apa yang beliau sharingkan, yang beliau ceritakan kepada kita, sungguh-sungguh membantu kita untuk mengimani, untuk terinspirasi mengikuti jejaknya, menjadi pejuang dan perpanjangan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dan salam ketemu di hari lain.